Kalau kita menganggap bahwa apapun yang terjadi dalam lingkungan kita ataupun apapun yang disampaikan orang lain terhadap kita, negatif ataupun positif, itu langsung masuk ke dalam perasaan kita. Nah, ini gimana ceritanya? Berarti kita dikendalikan sama orang lain dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi bersama saya Nur Rahman atau Mas Omin. Kali ini saya mau mengajak kamu semua berbincang santai mengenai satu hal yang sering kita rasakan, saya, kamu, dan kita semuanya. Walaupun tergantung dari orangnya, bisa jadi keterusan atau bisa jadi cuma merasakan sepintas saja, yaitu ketika kita menjadi seorang korban. Teman-teman, kalau ada orang nih atau kita nih ya, ada kejadian, kemudian kejadian itu adalah hal yang tidak mengenakan atau tidak nyaman menurut orang, apakah kita langsung juga tidak nyaman? Kalau ternyata demikian adanya, berarti kita juga terjebak dalam sebuah arti yang namanya korban. Maksudnya kayak gimana? Begini teman-teman, kalau ada orang yang memaki kita, itu kan kejadian gak enak dong. Kita langsung kesel. Kemudian ada orang yang memaki kita, kita pun jadi kesel. Ada orang yang membicarakan kita, itu pun jadi kesel. Pokoknya kalau ada hal-hal yang orang lain lakukan yang berhubungan dengan kita kesel, kita langsung marah ataupun langsung responnya negatif, secara tidak sadar kita mengasosiasikan atau kita menganggap bahwa kita adalah korban. Dan perlu teman-teman tahu, dan kita mungkin udah tahu juga sih, kalau ternyata korban itu identik dengan apa? Identik dengan orang yang teraniaya, kemudian orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi udah pasrah aja, pasrah yang salah tentunya. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, kita akan terus-terusan di dalam kondisi yang gak enak. Contoh yang saya bilang tadi ya, ada orang yang membicarakan kita di belakang nih, kita dengar atau kita dengarnya ya kabar burung gitu deh, kita ngerasa kesel tuh. Padahal apapun yang disampaikan orang lain itu sebenarnya tidak berefek langsung terhadap apa yang kita rasakan. Lah, kok bisa gini? Kita contohkan atau analogikan sederhana banget ya. Ini diri kita nih. Ini diri kita, kemudian ini kata-kata. Pertanyaan saya kan, kata-kata itu kan nggak secara langsung masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena informasi-informasi yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam hati kita, itu kan melalui pikiran kita, melalui otak kita. Nah, tergantung dari bagaimana kita memproses otak di dalam otaknya atau di dalam pikiran kita, barulah masuk ke dalam hati. Kalau kita menganggap bahwa apapun yang terjadi dalam lingkungan kita ataupun apapun yang disampaikan orang lain terhadap kita, negatif ataupun positif, itu langsung masuk ke dalam perasaan kita. Nah, ini gimana ceritanya? Berarti kita dikendalikan sama orang lain dong. Padahal kalau kita melakukan hal tersebut, ya kita tidak akan bisa melakukan apa yang kita harapkan, kita inginkan, atau kita cita-citakan. Karena kita tergantung dari orang lain. Apapun yang disampaikan orang lain itu nggak terlalu berdampak besar sebenarnya ke dalam apa yang kita rasakan. Kenapa? Karena mungkin teman-teman juga udah nonton di YouTube Nur Rahman Sahabat Diri, bagaimana ataupun alasan kenapa kita bisa sakit hati. Itu kan seperti itu kan adanya. Ketika ada orang yang menyampaikan pertama kali levelnya A atau levelnya 1 lah ya. Ketika berjalan dari tempat yang kita rasakan tadi, kemudian nyampe rumah, levelnya bisa nyampe 10 atau mungkin 100, bahkan 1000. Jadi berlipat ganda. Berlipat gandanya bukan karena orang yang menyampaikan kata-kata negatifnya, tapi karena diri kita mengulang-ulang yang akhirnya menjadikan levelnya itu meningkat.
Jadi stop berkata bahwa kita itu tidak ada daya, kita itu tidak ada pilihan, kita itu tidak ada kekuatan untuk memilih apa yang kita rasakan. Apapun yang dipikirkan orang lain ini sudah mereka lah. Apapun yang disampaikan orang lain ya sudah. Kalau memang itu baik yang bisa kita ambil ya dengarkan. Tapi jangan sampai kita olah menjadi hal negatif. Karena kita harus pahami bahwa ketika ada informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, itu kan ada dua sisinya atau dua pilihan yang harus kita ambil atau yang bisa kita ambil. Yang pertama positif, yang kedua adalah negatif. Jadi bukan berarti kejadian sama dengan hasil. Harusnya kita pahami dan kita sadari dan kita lakukan kejadian ditambah pilihan sama dengan hasil. Jadi hasil itu di tengah-tengahnya ada pilihan. Jadi kejadian ini bukan langsung jadi hasilnya. Di orang lain maki-maki kita, kemudian kita kesal. Bukan. Karena kita memilih untuk kesal. Memilih untuk memasukkan energi negatif itu, pilihan negatif itu ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita. Itulah kenapa. Coba cek teman-teman. Ada orang yang dalam satu hal itu, mungkin ya kita ambil contoh yang tadi makian ya. Ada orang yang dimaki, itu kesalnya luar biasa, sampai mungkin responnya itu sampai menghajar orangnya. Tapi ada orang yang ketika dimaki, senyum-senyum aja, biasa-biasa aja. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia sudah benar-benar menyadari, kemudian dia mengambil bahwa ketika ada kejadian, hal yang negatif, hal yang positif, itu ada pilihan di tengah-tengahnya, barulah hasil. Jadi hasil itu tergantung dari pilihan kita atas kejadian. Itu yang kita rasakan nantinya. Silakan, ini ilmunya dipraktekkan nggak gampang, tapi bisa kita praktekkan terus-menerus. Kalau memang gagal ya kita ulang lagi, gagal, ulang lagi. Karena di setiap kegagalan, apapun yang kita lakukan itu adalah sebuah pembelajaran yang membuat kita menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Daripada kita tahu tapi kita nggak mempraktekkan, ya teman-teman atau kita semuanya akan menjadi korban lagi dan korban lagi. Mau jadi korban terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you